Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi perkuliahan Ekonomi Kependudukan. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu demografi. Ya, bagian pertama kita akan membahas tentang definisi, aplikasi, dan manfaat dari ilmu demografi. Ya, secara definisi demografi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan graphein. Demos itu berarti rakyat atau penduduk atau masyarakat, sedangkan graphein itu adalah menggambar, menulis atau catatan. Ya, dari dua eh, kata tersebut kita bisa melihat membuat sebuah kesimpulan sederhana bahwa demografi itu merupakan catatan yang menggambarkan kondisi penduduk. Nah, catatan apa saja itu nanti kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Nah, kata demografi sendiri pertama kali digunakan oleh Achille Guillard ya tahun 1855 di dalam bukunya yang berjudul Elements of Human Statistics or Comparative Demography ya. Jadi tahun 1855 ini kata demografi pertama kali digunakan. Tetapi kalau kita melihat konteks dari pencatatan kependudukan itu jauh sebelum si Charles Guillard itu ya. Jadi sebelum Masehi pun sudah dilakukan pencatatan-pencatatan di bidang kependudukan meskipun levelnya masih sangat sederhana ya. Belum seperti sekarang yang sudah terorganisir, kemudian administrasinya sudah lebih bagus. Nah, definisi kedua kita melihat dari Johann Sussmilch ya. John Sosmo ini melihat bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan ya yang berhubungan dengan manusia terkait dengan kelahiran, kematian dan pertumbuhan. Jadi tahun 1762 ini demografi masih dilihat pada aspek kelahiran dan kematian saja. Jadi belum sampai ke aspek migrasi. Baru pada tahun 1953 David Viglas itu mulai melihat bahwa migrasi itu juga merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan demografi, dalam pencatatan kependudukan, migrasi masuk maupun migrasi keluar, ya. Dan hingga hari ini pun kita juga melihat bahwa dalam pencatatan-pencatatan demografi itu mulai dimasukkan, ya, migrasi masuk atau keluar pada suatu wilayah. Tahun 1969, Donald J. Polk ini mulai memberikan aspek statistik dan matematik, artinya tidak hanya sekedar berapa jumlah yang lahir, berapa jumlah yang mati, kemudian berapa yang keluar, berapa yang masuk, tetapi juga aspek matematik ya, mulai ada indeks, mulai ada rate dan sebagainya ya. Itu kita akan pelajari di next chapter. Dari beberapa definisi tersebut kita bisa mengambil sebuah benang merah bahwa yang disebut sebagai demografi itu adalah alat yang digunakan, alat atau ilmu yang digunakan untuk mempelajari pertumbuhan penduduk. Kemudian dengan data tersebut itu bisa digunakan untuk melihat bagaimana perubahan jumlah, persebaran, komposisi struktur penduduk. Artinya penduduk itu semakin kompleks, data-data dinamika penduduk itu semakin kompleks, tidak hanya sekedar berapa kelahiran, berapa kematian dan seterusnya. Ya, nah aspek pentingnya menyangkut 3 poin, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Nah nanti kita akan belajar bagaimana migrasi itu bisa dipecah lagi menjadi 2, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Nah, aplikasinya di mana saja ilmu demografi ini? Pertama dari sisi kependudukan ya, ini yang sudah sangat jelas sekali. Misalkan kebijakan penyusunan angka kelahiran. Ya, seperti yang kita ketahui kan Indonesia ini dari waktu ke waktu angka kelahirannya itu eh, selalu berjalan ya. Kemudian dari waktu ke waktu
ada sebuah tantangan bagaimana kita bisa mengurangi angka kelahiran karena jumlah penduduk kita selalu bertambah. Ya, sekarang tahun 2022 itu jumlah penduduk kita sudah 270 juta sekian. Nah, ini sebuah tantangan bagaimana kita bisa mengurangi pertambahan jumlah penduduk. Kemudian pelayanan kesehatan. Dengan adanya data demografi yang jelas, maka kita bisa mengetahui berapa sih kebutuhan barang publik bidang kesehatan. Misalkan berapa banyak puskesmas yang dibutuhkan, berapa banyak dokter, berapa banyak alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, ya. Berikutnya dari sisi pendidikan pun demikian, dengan adanya data demografi maka kita bisa membuat sebuah estimasi berapa sih jumlah sekolah yang seharusnya dibutuhkan pada suatu wilayah. Apakah memang di suatu kecamatan tertentu itu sudah membutuhkan sebuah sekolah misalkan. Nah, tentu akan dilihat dulu bagaimana jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kalau misal saja jumlah penduduknya masih sedikit, penduduk usia sekolah masih sedikit, maka tentu ini akan menjadi prioritas bagi wilayah lain yang jumlah penduduk usia sekolahnya lebih banyak. Ya, karena kita tahu bahwa dalam perencanaan pendidikan, perencanaan pembangunan itu kita selalu dihadapkan pada skala prioritas, mengingat jumlah dana pembangunan itu tidak tak terbatas. Dari sisi politik itu kita bisa melihat estimasi kira-kira berapa sih jumlah pemilih pada next pilkada, next pilpres, pileg dan sebagainya. Kemudian dari sisi industri itu ini seandainya kita tahu bahwa data eh, penduduk usia 0 sampai 14 tahun itu maka kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih permintaan untuk kebutuhan anak balita, ya susu, pampers, kemudian mungkin pakaian anak dan sebagainya. Dari sisi tenaga kerja kita bisa mengetahui berapa banyak sih pekerja di sektor formal maupun informal. Ya, kalau pekerja formal itu kan biasanya di perusahaan-perusahaan yang memiliki badan hukum, sedangkan untuk yang informal itu kan biasanya mereka bekerja pada skala kecil ya, toko kecil dan sebagainya yang mereka belum berbadan hukum sehingga mereka bekerja di situ, mereka mendapatkan gaji di situ, tetapi karena tokonya itu adalah toko kecil maka mereka termasuk pekerja informal. Nah, data-data ini menjadi penting ya karena dalam proses perencanaan bangunan hal-hal seperti ini sangat diperhatikan. Bapak demografi dunia itu John Brown ya karena John Brown ini adalah orang yang diyakini ya sampai hari ini diyakini yang pertama kali membuat sebuah pencatatan kependudukan yang sistematis ya. Catatannya disebut sebagai Bills of Mortality. Ya, ini catatannya ya, Bills of Mortality dibantu oleh William Penny. Ini adalah orang yang menyarankan Central Statistic Bureau ya, seperti BPS kalau di Indonesia. Nah, ini bentuk catatannya, Anda bisa melihat bahwa bentuk catatannya sudah seperti yang saat ini banyak kita lakukan ya, misalkan di tingkat RT, RW, atau kelurahan begitu. Nah, di situ dicatat berapa jumlah keluarganya, kemudian berapa jumlah penduduknya, kemudian berapa tingkat kelahiran ya, berapa kelahiran, kemudian berapa tingkat kematian sehingga di bawah itu totalnya kita bisa ketahui. Ya, catatan yang sama, ini berapa kelahiran, kemudian berapa jumlah penduduk pria, perempuan, kematian, usia di bawah 16 tahun dan seterusnya. Nah, format catatan seperti ini juga sudah jamak ada di lembaga-lembaga pemerintah ya. Kalau kita masuk ke kelurahan begitu biasanya kita bisa melihat data monogram gitu, berapa jumlah penduduk dengan format yang sangat mirip dengan yang telah disusun tahun 17 sekian. Baik, kita masuk ke dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk ini adalah sebuah gambaran bagaimana perubahan. Dinamik itu kan sesuatu yang berubah. Ya, sesuatu yang
bisa bertambah, bisa berkurang ya. Dia tidak statik. Kalau statik kan dia tetap. Nah, beberapa aspek dari dinamika penduduk ini adalah satu, kelahiran ya, bayi lahir, fertilitas, kemudian kematian atau mortalitas, kemudian penduduk masuk, imigrasi, dan penduduk keluar atau emigrasi. Jadi keempat variabel itu yang membentuk dinamika penduduk. Ya, ini secara konsep. Selisih antara fertilitas dan mortalitas itu disebut sebagai reproductive change, ya, RA. Kemudian perubahan pertumbuhan alamiah ini disebut sebagai natural. Nah, sedangkan selisih antara imigrasi, ya, perpindahan penduduk masuk, dan emigrasi disebut sebagai migrasi neto ya. Jadi ini masih konsep. Nah, notasionalnya seperti ini, kita bisa melihat ya. Jadi jumlah penduduk pada tahun ke-T itu sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar. Kemudian selisih dari jumlah kelahiran. Ini adalah selisih jumlah kelahiran dan kematian. Ya, kemudian ini juga selisih dari migrasi masuk, kemudian dikurangi migrasi keluar. Nah, kalau P0 kemudian ditambah B min D tambah migrasi neto itu jumlahnya semua positif, maka jumlah penduduk akan bertambah. Ya, jumlah penduduk akan bertambah. Sebaliknya kalau misal migrasi netonya negatif, kemudian angka reproductive change-nya birth kurang death itu juga negatif, maka jumlah penduduk akan berkurang. Artinya P0 itu akan berkurang sejumlah penduduk yang keluar, kemudian angka kematian yang lebih besar daripada angka kelahiran. Nah, ini adalah notasionalnya, jadi kita substitusi saja. Kalau jumlah penduduk pada saat ini merupakan jumlah penduduk dikurangi jumlah penduduk pada tahun dasar dikurangi reproductive change dan migrasi neto, itu kemudian kita substitusi, maka akan dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk di tahun saat ini dikurangi dengan jumlah penduduk di tahun periode sebelumnya itu sama dengan reproductive change ditambah dengan migrasi neto. Ya, ini substitusi biasa ya. Nah, ini merupakan balancing equation ya. Jadi semacam rumus kesetaraan, rumus yang keseimbangan di bidang dinamika kependudukan. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang Robert Malthus. Ya, saya yakin Anda sebelumnya pasti sudah pernah mendengar siapa sih Robert Malthus itu ya. Jadi Robert Malthus ini adalah pelopor ilmu kependudukan ya, population studies. Ya, bukunya yang terkenal itu An Essay on the Principle of Population ya. Itu tahun 1798, kemudian tahun 1830 juga menulis lagi a summary view of the principles of population ya. Nah, dua postulat dari Malthus yang sangat masyhur sampai hari ini adalah pertama, bahwa pangan itu dibutuhkan untuk hidup oleh manusia ya. Kita semua paham bahwa kita kalau tidak makan dalam jangka waktu tertentu maka seseorang bisa mati ya. Sama seperti kalau seseorang tidak minum dalam jangka waktu beberapa hari tertentu, dia juga akan mati. Jadi kita melihat bahwa makanan itu merupakan hal penting untuk menunjang kehidupan seseorang ya. Dalam satu hari kita seharusnya makan ya. Kalau yang normal memang 3 kali sehari, tapi kalau pada konteks atau kondisi tertentu mungkin bisa 2 kali sehari. Tetapi ada sebuah keharusan, ada sebuah kepentingan untuk menjaga tubuh yang sehat dan bugar, bahwa seseorang itu harus tetap makan.
Nah, postulat yang kedua dari Malthus ini bahwa kebutuhan seks antar jenis kelamin itu sifatnya tetap, ya. Jadi dia akan tetap ada. Nah, dari dua poin tersebut, maka kalau tidak ada pengendalian tingkat kelahiran, maka pertambahan jumlah manusia itu akan lebih cepat dari pertambahan pangan, ya. Kenapa demikian? Karena perkembangan pangan, ya, itu mengikuti deret hitung. Ya, ini yang disampaikan Malthus pada zamannya. Ya, perkembangan pangan itu mengikuti deret hitung dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk meningkatkan pangan itu paling tidak kita ada intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Kalau kita menambah jumlah menambah pupuk menggunakan bibit unggul, irigasi dan sebagainya, maka kita menggunakan intensifikasi, metode intensifikasi dengan luas lahan yang sama. Sedangkan kalau meningkatkan jumlah lahan, misalkan kita membuka lahan baru, maka disebut sebagai ekstensifikasi. Nah, ini tidak mudah karena harga sawah pun juga tidak murah, ya. Kemudian kita mengkonversi menjadi sawah pun juga tidak murah. Kemudian kalau diversifikasi adalah merubah jenis pangan yang ditanam, ya, tanaman pangan yang ditanam. Nah, sementara perkembangan penduduk itu mengikuti deret ukur, ya, 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena satu orang ibu dan satu orang ayah ketika menikah itu anaknya itu bisa lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, 4 atau bahkan mungkin 5, ya. Seperti yang kita ketahui kalau kakek-kakek kita mungkin dulu zaman yang hidup pada zaman kolonialis Belanda itu anaknya bisa sampai 6, sampai 7 dan sebagainya. Artinya, perkembangan jumlah penduduk itu bisa double, ya, bisa 2 kali. Karena sekali lagi, satu orang ayah dan satu orang ibu ketika memiliki anak itu bisa lebih dari satu. Ya, oke. Nah, ini data pertambahan penduduk dunia, ya. Ini saya mengambil dari our World in Data. Nanti linknya bisa Anda lihat di deskripsi, ya. Atau Anda dari PPT-nya nanti Anda bisa klik, itu ada stiker data source, itu Anda klik maka Anda akan masuk ke sumber datanya. Nah, di situ Anda bisa melihat bahwa masuk abad 19 itu pertambahan penduduk kita itu sudah sangat vertikal sekali, sangat tinggi sekali. Kalau kita melihat sebelum Masehi, ya, kalau kita lihat tahun-tahun sebelum Masehi kan ada di sini. Nah, ini masih terlalu masih pelan, ya, pertama, tapi ketika kita sudah masuk ke abad ke-19 itu pertamanya sangat tinggi sekali, ya. Nah, di mana mereka? Ternyata paling banyak itu di kawasan Asia. Jadi dominasi jumlah penduduk di dunia itu paling banyak di Asia. Nah, ini data yang menarik bahwa ternyata dari waktu ke waktu itu jumlah penduduk agar bisa menjadi 2 kali lipat itu semakin ke belakang ketika puncaknya ada di sini, ya. Ini ternyata hanya 37 tahun begitu. Anda bisa bayangkan jumlah penduduk dunia itu agar bisa meningkat 2 kali lipat itu hanya butuh waktu 37 tahun dibandingkan dengan tahun 1534 itu masih membutuhkan 700 tahun. Tetapi dengan semakin banyaknya pertambahan jumlah penduduk, semakin pendek waktu yang dibutuhkan oleh dunia ini agar jumlah penduduknya bertambah 2 kali lipat. Nah, ini sebaran jumlah penduduknya, kepadatan ini cukup tinggi, dan di sini ini yang kepadatan penduduknya cukup tinggi.
Nah, ini jumlah persentase jumlah populasi yang usia 60 tahun ke atas ya, ini estimasi ya. Tahun 2050 ya cukup tinggi di kawasan-kawasan Asia itu. Oke, teori transisi demografi ya. Teori transisi demografi ini belajar tentang perubahan ya. Transisi itu kan perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari masa sebelum industri, industri awal, waktu industri dan post industrial. Ya, kalau post industrial itu biasanya kita sudah mulai masuk ke sektor jasa. Ya, ini dipelopori oleh Kingsley David ya tahun 1937. Ya, bagaimana perubahannya? Kita bisa melihat seperti ini. Ya, nah di dalam konteks teori transisi demografi ini dimasukkan hanya variabel fertilitas dan mortalitas saja dulu. Ya, jadi migrasi belum masuk dalam konteks. Nah, kita lihat perjalanan ya transisinya. Ini ada dua kurva nanti, kurva fertilitas dan kurva mortalitas. Ya, jadi kita lihat tinggal warna biru dan merah. Pada fase awal ini adalah fase ketika sebuah negara masih di awal proses pembangunan ya, sebelum masuk industri, angka kematian dan kelahiran itu sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi. Nah, karena sama-sama tinggi, maka pertambahan penduduk, apa tadi yang disebut reproductive change-nya, itu kecil. Ya, karena sama-sama tinggi. Sehingga gennya, selisihnya itu sama menghasilkan gen yang kecil karena sama-sama tinggi. Masuk pada fase kedua. Nah, fase kedua ini ketika di depan kita ada kelahiran yang tinggi dan kematian yang tinggi, maka yang ditangani dulu itu adalah kematian. Ya, kematian yang tinggi, mortalitas yang tinggi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ditemukan obat, antibiotik, penisilin dan sebagainya sehingga angka kematian dia turun. Ya, sehingga angka kematian warna merah itu dia turun. Sehingga karena angka kelahirannya masih tinggi, maka pertambahan penduduk pada fase kedua ini cukup tinggi. Ya, pada fase ini angka pertambahan penduduknya tinggi. Masuk fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini ya, karena tadi angka kematian sudah bisa ditangani, maka dia relatif rendah angka kematiannya. Di sisi yang lain, angka kelahiran mulai bisa dikendalikan. Ya, dengan adanya keluarga berencana, ya family planning, itu maka angka kelahiran dapat diturunkan. Sehingga di akhir periode fase ketiga dia sudah sama-sama rendah. Tetapi karena fase ketiga ini, di awal fase ketiga ini angka kelahiran masih tinggi, maka angka pertambahan penduduknya masih besar. Ya, di area yang terarsir itu tadi. Masuk pada fase keempat ketika angka kelahiran dan kematian sudah sama-sama rendah. Nah, disinilah angka pertambahan penduduk kembali menjadi rendah sama seperti di fase pertama. Apa bedanya dengan fase pertama? Fase pertama sama-sama tinggi sehingga angka pertambahan penduduk menjadi rendah, sedangkan pada fase keempat kelahiran dan kematian sama-sama rendah sehingga angka pertambahannya pun juga rendah. Ya, jadi kalau kita perhatikan di area ini dan di area ini itu sama-sama rendah. Sementara kalau di area kedua dan area ketiga ini sama-sama besar angka pertambahannya. Ya.
Nah, itu adalah transisi, gambaran teori transisi demografi. Nah, ada beberapa kritikan ya. Sebuah teori itu kan dia tidak lepas dari kritikan. Pertama, di beberapa negara Eropa itu tidak selalu seperti itu. Ya, meskipun mereka masuk ke fase industrialisasi awal. Kemudian negara Eropa itu butuh waktu yang cukup lama ya. Inggris itu 200 tahun. Sementara ada negara lain yang lebih cepat, misalkan Sri Lanka itu hanya butuh waktu 90 tahun. Ya, berbeda setiap negara. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, teori transisi demografi ini mulai terjadi saat penurunan angka kematian bayi. Ya, jadi fase kedua di Indonesia itu ketika angka kematian bayi itu turun dari 140, itu sensus penduduk tahun 71, menjadi hanya 47. Ya, angka kematian bayi. Itu pada sensus penduduk tahun 2000. Kemudian pada fase yang ketiga, yaitu fase penurunan kelahiran, itu rata-rata jumlah anak pada sensus penduduk tahun 71 itu 5,6. Jadi Anda bisa bayangkan, satu keluarga itu rata-rata jumlah anaknya itu 5,6 anak. Ya asumsilah 6 anak ya tahun 71. Kemudian tahun 2000 itu turun drastis hanya menjadi 2,3 atau sekitar 4 sekitar 3 lah, ekuivalen 3 anak begitu. Jadi jumlah penurunannya hampir 50%. Ya, dari 6, dari 5,6 menjadi 2,3. Ya, itu adalah materi kita tentang pengantar ilmu demografi dan teori transisi demografi. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di chapter berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.